Wabah corona telah merenggut ribuan nyawa. Karenanya, banyak orang merasa kematian begitu dekat. Persis seperti barisan orang yang digiring ke tiang gantungan, menunggu giliran untuk dihukum mati. Padahal, tanpa corona pun, kematian adalah sebuah keniscayaan. Mengintai setiap saat, siap memangsa siapapun yang lengah. Namun, kita menyaksikan kematian itu bagai tontonan yang seolah takkan pernah kita alami. Atau hanya kita ingat sesaat, lalu terlupakan ketika wabah itu pergi. Seakan ia takkan pernah datang untuk memutus segala kenikmatan. Di tengah pemahaman kebanyakan kaum muslim yang minim, dengan dunia yang makin materialistis dan pragmatis, dakwah bukanlah sesuatu yang menggiurkan bagi kebanyakan muslim. Bahkan, tak sedikit dai, mubalik, atau aktivis dakwah yang mulai kehilangan orientasi hidupnya. Dakwah yang mereka lakukan tak lagi bernilai ukhrawi, tapi sudah syarat dengan kepentingan duniawi. Yang tak kalah menyedihkan, karena begitu beratnya tekanan hidup, kadang dakwah pun dinomorduakan, bahkan mungkin ditinggalkan. Wajah yang cantik, suami yang tampan, anak-anak yang lucu dan pintar, harta yang melimpah, jabatan yang tinggi, termasuk ketenaran, semua itu adalah kebaikan yang menyenangkan. Tetapi ini bisa menjadi pembunuh bagi kita jika kita kehilangan orientasi hidup. Segenap upaya untuk mengejar semua itu bisa membuat kita terlena dan meninggalkan dakwah. Demikian juga ketika kita tengah ditimpa musibah, kita sering merasa lemah. Kita pun sering meratapi nasib kita. Di saat seperti itu, ungkapan Wazir Ali bin Musa al-Jarrah kiranya tepat untuk kita renungkan. Musibatun qad wajaba ajruha khairun min ni'matin la yu'adda syukruha. Musibah yang pahalanya sudah pasti lebih baik ketimbang nikmat yang tidak disyukuri. Kita pun tersadarkan bahwa nasib buruk yang kita alami justru lebih baik karena pahalanya mengalir kepada kita. Kita pun tidak akan ditanya tentang musibah itu. Sebaliknya, nikmat yang kita terima justru belum tentu menyelamatkan kita, karena semua itu hakikatnya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, baik untuk kita renungkan kembali makna dakwah sebagaimana dituturkan oleh seorang ulama. Memang seperti itu dakwah. Dakwah adalah cinta, dan cinta akan meminta semuanya dari dirimu, sampai pikiranmu, sampai perhatianmu, berjalan, duduk, dan tidurmu. Bahkan di tengah lelapmu, isi mimpimu pun tentang dakwah, tentang umat yang kau cintai. Lagi-lagi memang seperti itu. Dakwah menyedot saripati energimu, sampai tulang belulangmu, sampai daging terakhir yang menempel di tubuh rentamu. Tubuh yang luluh lantak diseret-seret,
tubuh yang hancur lebur dipaksa berlari. Seperti itu pula kejadiannya pada rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memang akan tua juga, tapi kepalanya beruban karena beban berat dari ayat yang diturunkan Allah. Sebagaimana tubuh mulia Umar bin Abdul Aziz, dia memimpin hanya sebentar, tapi kaum muslimin sudah dibuat bingung. Tidak ada lagi orang miskin yang bisa diberi sedekah. Tubuh mulia itu terkoyak-koyak. Sulit membayangkan sekeras apa sang khalifah bekerja. Tubuh yang segar bugar itu sampai rontok. Hanya dalam 2 tahun, ia sakit parah, kemudian meninggal. Toh memang itu yang diharapkannya, mati sebagai jiwa yang tenang. Dakwah bukannya tidak melelahkan, bukannya tidak membosankan. Dakwah bukannya tidak menyakitkan. Bahkan juga para pejuang risalah bukannya sepi dari godaan kefuturan. Tidak. Justru kelelahan, justru rasa sakit itu selalu bersama mereka sepanjang hidupnya. Setiap hari, satu kisah heroik akan segera mereka sambung lagi dengan amalan yang jauh lebih tragis. Teruslah bergerak hingga kelelahan itu lelah mengikutimu. Teruslah berlari hingga kebosanan itu bosan mengejarmu. Teruslah berjalan hingga keletihan itu letih bersamamu. Teruslah bertahan hingga kefuturan itu futur menyertaimu. Tetaplah berjaga hingga kelesuan itu lesu menemanimu.